HMI ini sesat. Ada tuh yang bilang. Ada, itu pasti ada. Kita nggak tahu siapa orangnya, kita nggak tahu di mana dia, dan kita nggak perlu tahu. Karena kalau memang betul kaderisasi di HMI ini sesat, mengapa tidak HMI ini dihapuskan dari dulu? Tapi nyatanya HMI ini masih tetap eksis sampai 2025. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Habitus History. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari salah satu organisasi kampus, yaitu HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Syah Kuala. Ya, apa kabar Nabil? Alhamdulillah sehat. Sehat Nabil ya? Alhamdulillah sehat. Untuk sebelum kita masuk kepada inti pembahasan kita hari ini, Bil, aku pengen tahu lah aktivitas Nabil hari ini, akhir-akhir ini apa aja, Bil? Mungkin untuk aktivitas dari awal tidur hingga tidur kembali itu kita berorganisasi, tetap pada HMI, organisasi HMI. HMI kan banyak, dari mulai Batku, cabang, komisariat, dan kawan-kawan komisariat lainnya, juga kampus di perkuliahan. Nabil sekarang semester berapa? Saya semester 7. Semester 7. Berarti sudah mau detik-detik selesai lah ya. Selesai, oke. Nah, jadi Bil, kalau kita melihat-lihat ya, kondisi atau situasi mahasiswa hari ini kan agak jauh berbeda lah dengan ya bisa dibilang dengan generasi saya waktu dulu, ya kan. Nah, kalau hari ini kan di era modern yang sangat berkembang pesat, yaitu teknologi hari ini, kira-kira pengaruhnya kepada mahasiswa hari ini besar nggak, Bit? Untuk soal ya kan mahasiswa tuh ada yang apatis, ya kan, hedon dan lain sebagainya. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri kan gitu kan. Sedangkan di punggung mahasiswa itu punya tanggung jawab gitu. Nah, kira-kira menurut Nabil kondisi atau situasi mahasiswa hari ini seperti apa? Untuk kondisi mungkin ada yang fanatik dengan terhadap sesuatu. Ada yang memang perlu untuk diperhatikan, seperti mahasiswa yang apatis nih, kan? Kita mencari mahasiswa yang aktif, kepedulian sosialnya, kan? Tapi rata-rata mahasiswa yang hadir di kampus Aceh ini, beliau bisa dikatakan 50% aktif, 50% tidak aktif gitu. Kalau berbicara tentang mahasiswa, kita tahu dari frasa-kata mahasiswa itu maha, itu yang tinggi, dan siswa itu kaum terpelajar. Ada dua beban yang dipikul mahasiswa. Yang pertama itu agent of change. Agent of change yaitu agen perubahan. Mahasiswa harus menentukan bagaimana perubahan bangsa ke depan. Terus yang satu lagi itu ada iron stock. Apa tuh? Cadangan masa depan, cadangan perubahan juga. Jadi saya tahu mahasiswa-mahasiswa di Aceh ini punya beban yang cukup besar. Ya, beban yang cukup besar karena ada dua beban itu yang dipikul. Sebagai agen perubahan, kalau mahasiswanya itu tidak aktif terhadap kepekaan sosial, sama saja mahasiswanya itu tidak tahu dengan perubahan tersebut. Benar. Jadi sebagai agent of change harus tahulah situasi atau isu-isu apa yang sedang hangat hari ini di negara kita gitu ya. Terus Bil, kalau Nabil biasa main ke kampus gitu kan, nongkrong dengan teman-teman mahasiswa lain, kebanyakan kalian di kampus bahas apa, Bil? Kebanyakan kalau karena saya di FISIP nih,
kita selalu bahas isu-isu pemerintahan yang sedang hangat gitu. Sosial politik lah ya. Sosial politik. Oke. Mungkin kalau di kampus-kampus lain kayak di pertanian itu membahas tentang isu-isu politik di pertanian gitu. Oke. Mungkin ada beberapa yang di pertanian menyelewengkan dana atau yang sebagainya, itu di pertanian juga dibahas. Tapi kita di politik juga kita membahas masalah-masalah tersebut gitu. Oke, karena semua instansi itu bisa berdampak kepada kehidupan masyarakat kita ya. Karena kembali lagi kan ke fitrahnya mahasiswa itu sebagai agen perubahan. Oke. Dan ada satu lagi, Bill. Agent of control. Agent of control. Jadi setiap kekuasaan menentukan arah kebijakannya kan, kita sebagai mahasiswa harus kritis terhadap sesuatu. Makanya terjadilah semacam demonstrasi ya, yang dilakukan oleh kaum-kaum intelektual ini kan gitu. Nah, selanjutnya Bill, itu kan tadi situasi atau kondisi mahasiswa hari ini ya, ada yang peka terhadap lingkungan sosialnya, ada yang apatis gitu kan. Terus Nabil kan sebagai ketua umum HMI ini kan. Kalau Nabil melihat sebenarnya ada kesulitan nggak HMI hari ini mengkader melakukan proses kaderisasi? Jadi kira-kira apa kesulitannya itu? Kalau ada ya. Untuk kesulitan itu beragam. Ada yang memang betul menjadi kesulitan, atau ada mungkin tidak menjadi kesulitan. Rata-rata kesulitan yang dihadapi saya sendiri dan kawan-kawan itu bukan kesulitan dari tekanan dari luar, bukan. Jadi kesulitan memang karakter dari mahasiswa tersebut. Karena organisasi-organisasi kampus yang hari ini bersifat seremonial semua. Seremonial semua. Bukan menentukan bagaimana seorang kader itu menjadi seorang intelektual, mengasah soft skill, dan memperpanjang relasinya. Gitu. Kalau di HMI, kita tahu bahwasannya HMI ini sudah lama. Sudah lahir dari puluhan tahun yang lalu, tepatnya pada 5 Februari 1947, 2 tahun setelah kemerdekaan. Benar. Ya. Kalau memang ada kawan-kawan yang kata HMI ini sesat, ada tuh yang bilang. Ada, itu pasti ada. Kita nggak tahu siapa orangnya, kita nggak tahu di mana dia, dan kita nggak perlu tahu. Benar. Ya kan? Kalau memang berani kawan-kawan tersebut mengatakan HMI ini sesat, ya, silahkan kabari saya ketumnya atau nggak siapapun, pengurus saya, sekum saya, silahkan ajak diskusi. Karena kalau memang betul kaderisasi di HMI ini sesat, mengapa tidak HMI ini dihapuskan dari dulu? Ya kan? HMI ini bubarkan saya kalau memang betul HMI ini sesat. Benar. Ataupun HMI ini salah dalam konstitusi, HMI ini salah dalam hukum, bubarkan saja. Tapi nyatanya HMI ini masih tetap eksis sampai 2025. Dan seterusnya ya? Dan seterusnya. Ya gitu kan. Banyak HMI ini dengan role modelnya. Ya kan? Branding yang mungkin kawan-kawan masuk HMI karena ini, karena itu gitu. Tapi Bill, sebelum kita bahas lebih jauh soal yang tadi tuh, saya masih penasaran nih. Boleh diceritain nggak Bill, kenapa pada akhirnya Nabil bisa masuk HMI? Ada nggak historinya? Kenapa Nabil masuk HMI? Kenapa nggak organisasi kampus lain? Boleh diceritain nggak Bill? Boleh. Pertama, kenapa saya bisa masuk HMI? Yang pertama karena dukungan orang tua. Oh, orang tua jangan-jangan HMI juga? Oh ya? Ya. Jadi karena dukungan orang tua, kita selalu aktif ya. Karena orang tua juga aktif waktu muda, aktif terhadap ini yang HMI ayah apa mama? Ayah ya. Oh ayah. Oke. Karena orang tua aktif terhadap isu-isu sosial, jadi saya tertarik dengan HMI tersebut. Jadi bukan karena orang tua saja, karena saya merasakan relasi HMI tersebut. Jadi keluarga, ada Pak U juga, dan sebagainya. Saya tertarik dengan HMI tersebut, dan bahkan ketika saya masuk, saya cinta terhadap HMI tersebut. Nah,
Itu kan beberapa alasan kan. Tapi boleh diceritain nggak? Atau waktu Nabil pertama kali masuk ke dalam Unsia kampus, gitu kan, mendaftar sebagai mahasiswa, ada yang mengajak untuk gabung HMI atau Nabil langsung nyari mana HMI sini, saya mau daftar atau gimana? Atau ada yang ngajak gitu? Nggak ada? Untuk yang ngajak ada beberapa teman-teman yang udah Senior lah ya. senior. Untuk yang daftar ya udah saya daftar karena memang betul dia mengajak dan saya memang berkeinginan dan saya ingin berorganisasi. Ya udah saya ikut. Nah, ketika Nabil sudah masuk HMI, karena ada narasi begini, Bil. Wah, kalau udah kena air ya bagus nyemplung sekalian kan. Betul. Basah sekalian maksudnya, basah sekalian. Nah, ada yang bilang, kalau teman-teman saya dulu di HMI bilang gini, aduh, senior ini yang jebak aku masuk HMI, kayak gitu kan. Nah, jadi ada yang merasa terjebak gitu. Kalau Nabil merasa terjebak nggak masuk HMI?